lihat bintang tamu kita di mana? Bukan empat mata ya? Oke, aku kasih clue ya. Ya. Ada yang inget Mama Dede? Enggak. Mama Dede. Nah, Dapat nih. Udah. Jurinya. Juri. Itu skill mana yang lebih penting, Cing? kayaknya skill deh, lo punya skill. Lo punya skill, rating lo bagus, attitude lo goblok. Kayak ngeliat kalian di umur-umur segini, kosong-kosong tuh senang kita ngeliatnya gitu. Iya. Tapi ntar udah umur 40-an masih kosong. Ini umur 40-an nih. Pertanyaannya begitu aja, gedek gua rasa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Katis sering ngebersin. Biar Medan coba maafin. Aminal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Episode kali ini spesial Idul Fitri. Jadi maafin ya kalau Cetis, Medan, Fior, dan kru sering berbuat salah yang menyakiti hati. Percayalah itu karena nggak disengaja. Hihihihi. Ingat, acara ini disponsori oleh dan didukung oleh makanannya bikin panas. Nih, cobain. Yang katanya kayak air terjun. Nggak oke. Nih, yang asli lawan panas. Cap kaki 3, larutan legendaris. Ini yang beneran, bukan cuma ikutan. Selamat menyaksikan program Bocah-Bocah Kosong. 5, 4, 3, Harus tuh udah. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Di bocah-bocah kosong. Di bocah-bocah kosong. Ada Katis, ada Medan juga Pia. Semua kosong. Kosong. Masa gitu, Bang? Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong dan kali ini kita ada di nuansa yang sangat spesial karena kita lagi ada dalam nuansa Lebaran. Tepuk tangan. Minal aizin wal faizin. Ya. Minal aidin wal faizin. Dan saya lahir dan batin. Mohon maaf jika ada salah-salah. selaku host Bocah-Bocah Kosong kali ini ingin minta maaf kalau misalnya selama episode sebelum-sebelumnya kita ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung penonton. Percayalah itu memang kami sengaja. Nggak, karena ini lagi momen Lebaran, saya Coki Pardede, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan di hari yang penuh kemenangan ini kita bisa merayakannya dengan hikmat dan penuh kasih sayang. Tepuk tangan dulu buat Fior, momen Lebaran apa yang paling identik sama kamu? Nyuci baju, nyuci piring. Oh, karena ART pulang kampung ya? Iya. Di rumah nggak ada ART, semua pada pulang kampung. Nggak apa-apa, itu melatih diri kita mandiri toh. Iya, kalau balik lagi nggak apa-apa, pada pulang selamanya. Cari mbak baru. Ya. Kalau Cates, kalau ada Lebaran, mudik atau apa yang identik di pikiran Cates apa? Makan ketupat. Makan ketupat ya? Makan ketupat, lemper, risol, mayo, risoles, semuanya. Prasmanan ya, lebih ke prasmanan ya. Tapi kamu pernah Takjil. Takjil. Biasanya kalau misal disetirin di mana ada orang bagi-bagi kan takjil, buka jendela, minta bang. Iya. Maiden, kalau kita bicara tentang Lebaran, apa yang identik ada di pikiran Maiden? THR. THR, terus? Oh iya. THR lagi. THR lagi, terus? THR lagi. Bagi-bagi Biasanya kita dipalak sama followers nggak sih? Oh ya? Dipalak followers. Tapi ada yang pernah bikin konten beneran bagi, kayak misalnya pulsa 100.000 atau apa gitu? Dana. Aku pernah bikin Aku konten sih kalau baginya. bisa bagiin. Dana. Aku nanofest. Nah, sebenarnya yang
lagi momen lebaran begini, gimana kalau kita rayain pakai makan-makan? Setuju nggak? Setuju. Setuju dong. Kita ini butuh makan ini udah jelas nih. Kita rayain dengan makan-makan dulu. Pokoknya makanannya dijamin enak, tapi aku ambil dulu karena ini udah enak, halal lagi. Aman ya? Aman ya? Aku keluar dulu ya? Ya. Oke, kita keluar dulu. Oh, masih di sini. Ini dia nih yang tadi gua janjiin. Ini dia makanan terenak di bumi dan di langit, Richeese Factory. Nah, buat yang belum tahu, Richeese Factory ini memiliki 3 menu ayam. Ada Fire Chicken, ada Flying Chicken, dan yang terakhir ada Rich Chicken. Nah, kalau ngomongin Richeese Factory, aku ini tim Rich Chicken. Ini tuh ayam goreng dengan sensasi gurih dengan daging juicy, dihidangkan dengan cheese saus. Tumpah cheese sausnya. Saking meltingnya ya. Saking banyaknya jadi tumpah nih. Rich Chicken ini menu ayam yang tidak memiliki tingkat kepedasan. Jadi cocok banget buat kalian yang gak suka pedas tapi suka yang gurih. Ingat, Rich Chicken santai jalanin, gurihnya hidup. BTW, selain menu Rich Chicken, ada juga menu ayam dari Richeese Factory, yaitu Flying Chicken. Flying Chicken ini ayam goreng crispy bertabur bumbu volcano khas Richeese Factory yang juga dihidangkan dengan cheese saus. Ini juga menjadi menu pertama Richeese Factory yang disajikan dalam bentuk ayam utuh atau whole chicken. Pokoknya Flying Chicken paling seutuhnya buat temen seru. Nah, kalau Flying Chicken itu kan ada 2 tingkat kepedesan ya, yaitu spicy dan non-spicy. Nah, seperti biasa, the best is for the last. Ini dia, bagian diriku. Ada menu signature-nya Richeese Factory yaitu Fire Chicken. Jadi Fire Chicken ini adalah ayam goreng dengan balutan saus barbecue yang memiliki 6 level kepedasan dari 0 sampai 5. Pokoknya Fire Chicken ini gas terus, tantang pedas. Dan seperti biasa bisa pakai cheese sauce juga ya. Ya udah, yuk sekarang waktunya kita mukbang Richeese Factory. Mukbang. Enak Sabar. Ngomong. Ayamnya tuh enak banget dan crispy banget. Apalagi pas bumbu cheese saus khas Richeese Factory. Legit. Kalau Rich Chicken ini tuh bumbunya gurih banget dan dagingnya juga juicy. Kalau aku beda. Wow. Kalau Fire Chicken ini tuh ayamnya enak dan bumbunya pedas banget. So, lo tim yang mana? Oh ya, buat warga Kocak ada giveaway nih. Coba aja komen kalian tim yang mana. Ketik aja di akun Instagram kalian spasi #Fire Chicken, Flying Chicken, atau Rich Chicken dan alasan kalian kenapa kalian pilih tim itu. Nanti pemenangnya akan dihubungi via DM Instagram ya. Etis, lapar ya? pakai nasi dia loh. Tapi emang enak sih. Nah, buat yang penasaran, buruan deh cobain 3 menu ayam ini di outlet Richeese Factory terdekat. Oke, 1, 2, 3. Richeese Factory, lo tim yang mana? Nah, udah kenyang kan? Kalau gitu kita lanjut lagi yuk acaranya. Tapi biar cepet, editor tolong bantu saya. Editor! Aduh. Kenyang juga ya kita tadi makan produk yang tadi ya. Kenapa kok kayak masuk angin kamu? Kamu kenapa nih? Ini apa nih? Habis makan kotaknya. Oke, kita langsung aja ke
Kira-kira aku akan ngasih clue siapa bintang tamu yang akan dipanggil di episode spesial Lebaran kali ini. Oke. Bintang tamu kita kali ini, dia adalah seniorku. Senior kejahatan? Bukan. Dia seniorku di bidang komedi. Dan dia juga pernah melakukan apa yang aku lakukan. Tapi kayaknya levelnya tuh lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Narkoba? Salah satunya. Aduh, aku tahu kayaknya. Kamu udah ada di pikiranmu ya? Eric Kolim. Si pemakan dia bro makan kemarin bro. Aku bilang itu rumah kita bareng. Masa lu bawa cewek lain ke rumah? Cewek selingkuhan lu lagi. Tahu kan lu dia sama cewek sama siapa aja. Kalau kamu? Bang Habib. Pala lu. Nggak tahu. Oke, kalau gitu langsung saja. Ini dia. Bintang tamu bocah-bocah kosong. Assalamualaikum. Abdel. Kamu kayak inget? Abdel, aku juga ingat. Halo. Oke. Ayo, Abdel, kayak pernah denger ya? Kita tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Kayak pernah ketemu ya? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, coba dilihat, dirasakan, diingat-ingat pernah lihat bintang tamu kita di mana? Bukan empat mata ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, Pior. Siapa Kita pernah ketemu gak sih, Pak? Pernah, Dek. Ya bener, coba. Di order. Pernah. Kemudian di mana? Di acara TV waktu itu. Oh, Tokpot. Iya, nggak apa-apa kan, disebut aja. Nanti tinggal di... Bukan. Bukan kayaknya deh. Oke. Tetes? Facebooker. Nah, iya kayak di Facebooker deh. Lah, baru-baru ini ya? Pernah ketemu kayaknya. Kamu, Lupa ya? Tetes, Lupa. ada ide nggak beliau ini siapa? Pepsodent. Kok Pepsodent? Giginya putih. Oh, gitu. Kalau Maiden? Maiden di mana kita pernah ketemu? Hah, sumpah? Ya siapa tahu pernah. Aku kayak inget gitu loh. Apa mantan suaminya Nunung kali ya? Sama Nunung. Aduh, lucu banget. Nunung mana? Nunung tukang pipis. Mbak Nunung. Oh iya, Mbak Nunung. Mbak Nunung ya. Oh, mantan suaminya. Ya, dia kan menurut Medan. Aku tidak Kayak pernah mengiyakan. main film ya Oke, di main film, Global benar. TV gitu ya. Di Global TV memang pernah, Cing? Aduh. Pernah di Global TV pernah. Kayak film komedi gitu loh, kayak bukan film ya? tapi komedi Oke, aku kasih clue boleh ya? Aku tahu. Coba. Apa? Ini yang punya RCTI. Kan ya? Yang punya RCTI mohon maaf, jauh. Bukan ya? Bukan. Kok dejavu ya? Yang main Lumayan Gatot Kaca sering. bukan sih? Yang main apa? Yang main Gatot Kaca. Ya ampun, yang mana coba? Yang jadi Gatotnya. Tapi nggak ada kacanya ya. Iya. Oke, aku kasih clue ya. Ya. Ada yang inget Mama Dede? Enggak. Mama Dede. Nah, dapat nih. Dapat nih. Udah. Jurinya. Juri. Iya Kok nggak sih? jurinya sih? Jadi ada acara mencari Mama Dede gitu. Oke, kalau begitu langsung aja aku perkenalkan ya. Ya. Nama sosok yang ada di sebelah kanan Kak Coki ini namanya adalah Cing Abdel. Oh. Lo kayak sendiri gimana sih? Salah dong. Maaf ya. Salah masa dia yang Tahu. Iya, gue juga baru tahu nih. Cing Abdel. Jadi beliau ini, Fior, Cates, dan Maiden, beliau ini adalah senior Kak Coki di dunia komedi. Dan beliau juga pernah jadi penyiar radio. Beliau juga komedian yang sering warawiri di channel televisi manapun. Dan sekarang beliau sebagai dukun santet katanya ya. Enggak dong. Jadi ini beliau adalah seorang komedian. Tepuk tangan dulu buat singkatnya. Sama Fior pernah ketemu di Facebooker kita. Iya bener, aku tuh ingat.
Aku juga. Kita dekat Iya. gak sih? Dekat gak ya kita? Yang Facebooker yang Oh, yang di Trans 7 loh, Facebooker. Salah. Aku ingat si Abdel pernah suka sama aku ya? Agak sabar ya. Sabar. Masih sampai sekarang masih suka. Masih. Iya, dia ceritanya jadi kepala stasiun suka sama aku. Oh, di ininya, di skitnya, di sketsanya. Biar kamu kenapa nempelin poster ini di kereta? Kamu kan lebih baik nempelin cinta kamu di hatiku. Hiu makan perkedel. Ikan hiu makan perkedel. I love you, Cing Abdel. I love you, Cing Abdel. Oke, kalau gitu ini adalah Cing Abdel. Langsung aja, ada yang ingin ditanya atau sebelum ditanya supaya ada clue-clue lainnya untuk menjadi pemancing, kita ke plasma aja kali ya. Oh iya, boleh. Fun fact. Widih, keren banget. Enggak deh. Sorry. Jadi gini Maiden, kalau ada tulisan baca dulu baru bereaksi. Iya. Jangan bereaksi dulu baru dibaca, jadi gitu kan, bingung kan. Waduh keren banget, salah. Enggak deh. Fun fact. Jadi masa lalunya Cing Abdel nih dulu pernah nyobain semua jenis narkoba. Kan kalau kita ngomong masa lalu, menurut kalian Cing Abdel usianya berapa? 63, 45. Nebak satu aja. Nebak satu. Lo lebih ke ngitung itu, Medan. Bukan nebak. Akhirnya bakal tepat sih kalau diterusin. Kalau istiqomah terus gitu ya. Apa ya? Fior berapa menurut Fior? 41. Oke, kamu 41 ya? Iya. 60. 60. 50 lah. Ya. Oke, kalau Medan? 45 dah. Berapa? 45. Oke, silakan Cing Abdel. Saya usia 54. Waduh. Dekat dari mana? 40. 60 kan? Ya berarti yang paling deket ya. Kathy. 50. Uang. Lah, kenapa? Hadiah. Kalau tahu gitu mendingan gue yang nebak daripada dapat uang gue. Iya. Gampang banget cari duit di sini. Tinggal nebak umur orang dapat duit. Emang begitu di sini. Makanya hostnya ganti terus, Cing. Iya. Kelihatan nggak kayak 54? Kelihatan awet muda, efek narkoba ya. Oh iya bener ya. Tapi kayaknya ngomong-ngomong soal itu, kayaknya ini kan edukasi nih karena kita lagi di bulan lagi suasana Lebaran. Kayaknya kita coba ngomong tentang zaman dulu tuh Cing Abdel pernah nyobain drugsnya apa aja, Cing? Yang lo inget? Gue agak ragu-ragu ngomong kayak begini, nanti takutnya dicontoh sama orang. Harusnya kasih disclaimer dulu kali ya. Boleh, silakan. Bahwa ini bukan buat dicontoh. Bijak sekali Cing Abdel, luar biasa. Bukan sesuatu yang keren, Medan. Ini bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang patut ditiru. Betul. Sekian dan terima kasih. Belum, kenapa langsung Abi? Mohon maaf. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang keren, ini cuman kita akan belajar. Kalau kita bisa belajar dari masa lalu seseorang, buat kehidupan kita kan nggak ada salahnya. Iya, benar kan? Iya. Jadi dulu lo kabarnya kan pernah coba berbagai jenis ya? Iya, yang dihisap, yang di raba. Yang kayak gini pernah nggak? Raba. Apa itu? Itu ngelem. Itu ngelem. Dulu pernah ngelem tapi pakai double tip. Lem juga, lem double tip. Iya. Kenapa nggak sebut nama narkobanya? Apa? Kenapa nggak sebut nama narkobanya? Ada ganja. Ada ganja. Ada ganja, ada putau. Putau tapi kayaknya aku nggak yakin kalian pernah dengar putau nggak? Iya, itu udah lama banget sih, Cing. Ya kayak heroin lah, heroin. Kayak heroin. Pernah dengar heroin juga? Tahu di GTA. Oh iya. Game anak Iya. sekarang parah banget. Ada Aku heroin. taunya apa sih depannya M ya? Mari buaya ya? Buaya apaan? Marijuana. Itu Mari sebenarnya apa tadi namanya? Ya itu ganja ya, marijuana. Marijuana itu kan. Marijuana. Yang di Spider-Man bukan sih film Spider-Man? Itu Mary Jane, mohon maaf. Beda Mary Jane itu pacarnya Spider-Man, Peter Parker. Tapi emang panggilannya Mary Jane juga sih? MJ ya. MJ. Iya, MJ. Bukan Mary Jane. Musuhnya Spider-Man pernah nyoba yang kayak
kecanduan gitu. Namanya narkobanya depannya M itu. Tapi kalau gue rasa kita nggak usah bahas tentang narkobanya lah. Kita bahas tentang efek samping setelah menggunakan drugs itu bertahun-tahun. Iya. Lo baru mulai ngerasa efek sampingnya tuh di umur berapa? Kayaknya di umur-umur 30-an kita udah ngerasa efek sampingnya, terutama yang putau ya. Terutama yang putau. Kalau putau itu katanya ya, setahu gue itu dari beberapa omongan dokter, kalau kita udah masukin satu kita nyebutnya satu pam ya, satu pam karena kan disuntik. Kalau lagi gini suntuk. Kalau gini tahu apa? Apa? Ini Sun Gokong. Soalnya jiwa komedian saya harus nimpalin. Iya. Silakan. Katanya itu akhirnya itu ngeblok di satu area di otak gitu. Area di otak di blok tuh untuk bilang kalau lo pengen ngerasa enak, lo pengen kan kalau enak itu kita tuh harus dipacu oleh endorfin ya. Betul. Nah katanya begitu udah masuk si otak itu akan mentranslate bahwa kalau lo mau enak, lo harus masukin dah tuh zat itu supaya endorfin lo bisa muncul. Betul. Yang sebelum dimasukin itu kita bisa lewat olahraga, bisa nonton komedi, endorfin bisa ini. Nah begitu udah masuk permanen dah tuh. Rusaknya permanen. Lo kalau pengen seneng, pengen santai, pengen slow, lo harus masukin itu. Nah itu yang bikin jadi kecanduan secara fisik ya. Fisik. Ditambah lagi jadi misalnya kalau putus zat apa? Sakau tahu? Sakau? Mabok ya? Hah? Mabok ya? Kalau apa ya? Apa bahasa ininya ya? Nagih. Jadi kalau kita udah kebiasaan pakai itu terus kita nggak pakai, akhirnya kita tuh ada gelisah. Ada gelisah. Atau mungkin badan jadi nggak enak badan. Betul gitu ada. Tapi itu udah ekstrim. Iya ada efek secara fisiknya juga gitu. Misalnya muntah-muntah. Pokoknya semua lubang yang ada di tubuh kita itu mengeluarkan cairan. Iya, itu salah satu efek. Apa? Coba sebut yang lubang. Apa? Coba lubang. Berarti lagi jalan berak di celana. Ya mungkin. Mungkin. Pasti jancoy. Keluarnya darah tak? Dari kita keringetan, terus hidung meler gitu. Terus apa yang kita masukin ke dalam mulut akan dikeluarin lagi. Muntah-muntah. Dan salah satu efeknya kan yang gue dengar katanya sekarang Cing Abdel mulai tremor ya? Mulai tremor. Ini apakah karena efek itu atau bukan? Cuma gue sih mempercayai karena efek itu. Bakat tremor sih udah ada dari remaja tuh udah mulai tremor. Tahu tremor? Tahu. Ini kan. Ya. Ada batas-batasnya, ada yang segini, ada yang segini gitu. Cing Abdel kayak gimana ininya? Iya. Itu dibuat-buat atau asli? Masa dibuat-buat begini? Bisa loh, aku juga bisa dong. Iya. Tapi kalau itu kan acting, kalau ini real. Oh iya kan? Bahkan Cing Abdel juga kalau tangannya di piano jadi lagu main tuh. Sendiri ya. Oh iya kan? Main gitar juga gendreng sendiri. Berarti kalau Cing Abdel mau main ini, mau main Mobile Legends susah dong. Karena tangannya tremor gak sih kalau jadi Mobile Legends? mencet-mencet tanpa terkendali. Iya, salah satunya mungkin itu. Biasanya pakai hero apa? Ya kalau misalnya lo main Mobile Legends nggak? Enggak, kayak pertanyaannya dimulai dari main Mobile Legends nggak gitu. Iya. Ente pertanyaan ente udah salah dari awal. Iya. Sebelum ditanya lagi nanti pakai hero apa yang lebih nggak penting lagi, kita cek ke plasma lagi aja deh. Kita cek lagi ke plasma. Ini dia, fun fact. Cing Abdel baru operasi pemasangan ring jantung. Wah, ring jantung. Banget ini. Betul, sekarang saya jadi kalau ketemu Pak Jokowi gampang karena udah ring 1 gue. Mohon maaf Cing Abdel, mereka nggak ngerti jokesnya. Kayaknya kalau ngeliat ini kayaknya mereka nggak ngerti apa-apa deh. Bukan jokes doang ya. Pasang ring itu karena di jantung itu ada pembuluh darahnya. Jantung terus ada pembuluh darahnya yang mengantarkan darah, oksigen ke jantung supaya bisa bekerja. Kalau sehat harusnya seperti itu. Sehat. Nah terjadi penyempitan di pembuluh darahnya. Nah itu yang dikasih ring. Ya. Tuh kan nggak ngerti apa-apa kan? Yang kiri apa yang kanan? Jangan Saya yang kiri.
Emang jantung. Ada gak sih foto jantungnya? Ada, kita saksikan. Enggak ada. Enggak ada, kita tidak sejauh itu. Mohon maaf ya teman-teman, enggak ada. Jadi gini teman-teman, ini kalau jantung itu kan ada yang dari sebelah sini, ada yang dari sebelah sini. Gua nggak tahu detailnya gimana, tapi yang ini untuk masuk, yang ini untuk keluar. Betul. Nah, jadi supaya kalau itu aliran-aliran yang untuk memompa darah itu sempit, nanti lama-lama dia makin besar terus pecah. Ya. Aduh, kalau pecah gimana tuh obatinnya? Par gitu. Gak bisa dipecah itu ya, makanya dibilang ada serangan jantung mendadak. Entah itu tersumbat, entah itu pembuluh darahnya pecah. Ya. Berarti kalau par mati dong. Ada yang iya, ada yang enggak ya? Iya. Ada yang mati, ada yang meninggal sih. Maaf, itu sama aja. Dan sekarang dia udah dipasang ring. Cing Abdel udah dipasang ring. Tapi kok Cing Abdel kelihatan sehat? Nah, itulah yang dibilang orang bilang sering ada silent killer ya. Iya. Kita nggak tahu kalau pembuluh darah kita udah tersumbat kecuali diperiksa. Jadi kalau kasus gue tidak ada keluhan, Cok. Waduh. Tidak ada keluhan, terus begitu diperiksa tensinya lumayan tinggi 180 waktu itu. Pasarannya kan cuma berapa waktu itu ya? 110 ya? Oh, enggak gitu dong. Normalnya itu 120. Jadi kata yang periksa ini agak tidak lazim. Oke. Ceklah ke dokter jantung. Oke. Ternyata begitu dicek di CT scan. Ya. CT scan tuh adanya di kota. Karena city. Oh, jokes industri. Pior, coba tolong dipelajari jokes-jokes seperti ini yang bikin kita nanti punya rumah ya. Dapat duit. Di CT scan dan akhirnya ketahuan ada penyumbatan. Habis itu baru kita kateter. Dikasih selang. Kateter tuh dimasukin selang sini. Terus dialirin kawat. Jalan. Sampai ke situ. Iya, Medan mau. Sampai tangan. Dari tangan. Dari tangan. Anjur. Jadi sebenarnya sih bukan operasi ya, karena minor banget kita cuma. Nah, ini masih ada bekasnya, baru banget. Coba lihat. Cuma segini. Kok nggak serem? Iya. Nah iya, emang nggak serem. Kelihatannya karena udah sembuh, mohon maaf. Kecil, karena dimasukin. Cates, mohon maaf nih, ini kan udah sembuh jadi nggak serem. Yang serem kalau masih dia operasi di podcast ini ya, jadi ini ada dokter nih. Karena dimasukin, itu serem tuh kayak gitu. Iya dong. Gitu. Jadi dimasukin ternyata ketahuan bahwa dari 100% pembuluh darah, itu gue penyempitannya 80%. Jadi tinggal 20. Dan bahayanya itu gue nggak berasa, Cok. Nah itu yang bisa orang tiba-tiba ada serangan jantung. Jadi harus di ring. Ring itu kayak dibengkek gitu loh si salurannya ya? Salurannya itu di-mek digituin. Di apa? Iya di balun sih itu. Jadi kalau nggak salah gue tuh dari 3 mm dibengkek begitu, sekarang jadi 9 mm ininya. Oke. Rekor orang dengan ring terbanyak yang lo tau berapa, Cik? Kayaknya ada yang 5 deh. Kalau 5 itu artinya apa? Artinya dia lebih dari 4. Atau di jantungnya itu ada 5 ring. Ya. Iya, berarti artinya mau meninggal atau gimana? Nah, kebetulan sih kalau masih dipasang harusnya belum meninggal harusnya enggak ya. Karena begitu dipasang ring ya pembuluh darahnya lancar lagi gitu. Itu penyebabnya apa? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Sangat mengedukasi, ini gue senang yang hidup gini nih. Terima kasih ada pertanyaan yang luar bioskop ini. Luar biasa. Ayo. Jadi gangguan penyempitan pembuluh darah ini, kata dokter gue nih ya, kata dokter gue itu disebabkan oleh 5 indikasinya bahwa terjadi penyempitan pembuluh darah. Oke. Itu karena keturunan. Oke. Jadi kalau lo punya turunan yang sakit jantung, hati-hati. Lo sering main ketanjakan aja. Ngerti nggak jokesnya? Udara dingin. Udara dingin. Udara dingin. Udara dingin. Udara dingin. Much later. Maksudnya? Gue yang jadi kagak. Udara dingin. Kenapa udara dingin? Jelasin dulu. Kalau nggak dijelasin nggak lanjut kita nih. Kok disuruh ke tempat tinggi sih? Karena kan keturunan. Oh, turunan. Agak lucu. Jadi misalnya paman kamu atau om kamu atau tantemu ada riwayat penyakit jantung, ada kemungkinan kita juga bisa kena. Tetangga? Jauh. Tapi kalau tetangga ada hubungan darah bisa. Yang pertama keturunan. Terus smoker, merokok.
Oke, merokok. Rokok bisa bikin jantung. Hah? Itu kan yang di peringatan rokok itu kan penyebabnya salah satunya jantung. Kalau kata dokter gue sih penyebabnya bukan si nikotinnya ya. Oke. Tapi zat-zat yang terkandung di rokok itu. Nikotin itu cuma bikin kita adiksi sama rokoknya. Cuman begitu banyak kita masukin ya zat-zat yang beracun itu yang numpuk yang jadi plak nanti yang menyumbat. Dan itu nggak langsung? Nggak langsung. Proses? Butuh proses lama. Oke, jadi keturunan rokok? Darah tinggi. Darah tinggi. Tensi, terus kolesterol. Kolesterol. Gula. Gula. Wah, gawat tuh. Gula berarti suka makan manis gitu bisa kena. Mungkin. Ada gak sih cara lebih gampang untuk masang ring? Misal dari apa gitu kayak... Iya, tanpa ke rumah sakit. Tanpa harus dari sini, bisa dari kan tinggal tenggorokan. suruh dokternya ke rumah. Pasang di rumah. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak, Bang Cing emang itu. Bang Cing, Cing aja Cing. Oh, Cing itu artinya apa? Silakan. Cing itu artinya paman. Oh, paman. Itu bahasa Betawi, Cing itu artinya paman. Lo orang belum Betawi nggak tahu? Gue Cina. Nah, ada Cina Betawi ya? Ada banyak. Iya, Cina Betawi. Cina Betawi. Ya, kenapa? Silakan, Medan. Emang narkobanya dari umur berapa? Kayaknya narkobanya umur belasan ya, umur belasan. Belasan dari narkoba. Karena dulu katanya Cing Abril juga tinggal di daerah yang Bronx gitu. Betul, itu salah Pergaulan ini. salah pergaulan. Belasan. Waduh, nggak dididik. Nah ini dia. Pertanyaan bagus Ini dia. pertanyaannya. Betul. Oh, iya? Jadi kan mah udah ada, terus apa namanya background yang bikin kita tahu bahwa ini bahaya juga ada. Cuman karena dulu ya itu lo spontan aja anak-anak umur segini kayaknya narkoba, wih keren gitu. Dulu tuh masih ada. Kayaknya kalau kita mabok keren dah, gitu kayak dan di umur sekitar ini kayaknya malah cemen ada orang-orang mabok gitu. Oh berarti kalau ada orang lewat sambil bawa minuman gitu, ih keren ya kamu gitu. Dulu. Mungkin di anak-anak umur sekarang juga masih dapat pengakuan seperti itu dari lingkungannya. Ini bagus banget nih karena kan apalagi kalau boleh tahu sekali lagi Fior usianya berapa? Tahun ini 25. Oke, Cates? 21. Kan Abang Coki udah sering nanya. Enggak apa-apa kan yang nonton siapa tahu ada yang baru. Iya. Kamu 23. Nah ini kan pergaulan ini sangat penting nih. Betul. Iya. Dan itu kita sendiri yang bisa memilih pergaulan ya, Cok. Iya. Maksudnya pada saat yang sama kita tuh bisa milih ke situ atau ke sana gitu. Ada dua lingkungan yang mabok sama lingkungan yang enggak. Iya. Itu kan free will kita mau milih kemana gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyalahkan, wah lingkungan gue jelek gitu. Kan yang memilih masuk ke situ kita sendiri. Nggak ada yang memaksa gitu. Betul. Ada, misalnya ada yang broken home. Terus dengan alasan broken home dia masuk jadi mabuk-mabukan. Toh masih banyak orang yang broken home tidak mabuk. Betul. Gitu. Stres ini, stres itu, terus jadi mabuk. Padahal di saat yang sama ada orang yang stres tapi tidak mabuk. Tidak mabuk. Berarti sebenarnya balik lagi itu pilihan aja. Pilihan aja. Terus apa lagi, Cing? Efek dari narkoba? Efek dari narkoba ya? Kalau di gue yang gue rasain ya, ntar gue ceritain tapi gue kebelet nih. Kebelet pipis boleh gak? Boleh ada banget toilet sih. kan? Ada. Mau pakau dulu sih. Jokes. Udah, silakan Cing. Ya bentar ya. Ya, silakan. Bentar ya. Silakan dulu, silakan. BTW ngomongin tentang penyakit nih ya. Aku kan habis syuting ini mau mudik, tapi kondisi aku tuh lagi panas dalam. Gimana ya solusinya, Ketis, Pior? Solusinya masuk ke kulkas. BTW, nggak cuman Medan. Aku juga sekarang lagi sariawan nih senggol dong. Tenggorokan kering. Pior, kau punya solusi nggak? Nah, yang kayak gini nih harus dikasih paham. Jadi kalau Maiden, Ketis atau kalian semua yang mau mudik tapi lagi panas dalam, sariawan dan tenggorokannya kering, cegah aja dengan minum larutan cap kaki 3. Nah, kalian harus cobain minum larutan cap kaki 3 karena ini tuh ada kandungan gypsum fibrosum dan kalsium. Yuk, kita minum. Ayo. Ayo. Loh, bukain.
Oke, bisa. Tos dulu yuk, tos. Tancap kaki 3 bikin segar dan lega. Selain itu rasanya juga enak. Ini tuh larutan cap kaki 3 rasa leci. Jambu biji. Ternyata kemasan kaleng ini banyak banget variannya guys. Ada rasa jambu biji, jeruk, stroberi, melon, jeruk nipis, anggur, bahkan ada rasa markisa guys. Wih. Pokoknya kalian harus nyobain larutan cap kaki 3. Iya. Karena ini tuh merupakan larutan legendaris. Terpercaya sejak tahun 1937. Nih, makanya ini mah yang beneran, bukan cuma ikutan. Wah, kalau tahu gini, aku siap stok larutan cap kaki 3 yang banyak buat oleh-oleh mudik. Secara cap kaki 3 kan banyak manfaatnya. Pokoknya kalau ada cap kaki 3, lebaran kita jadi aman bareng yang amanah. Sejak 1937 jadi teman pas lawan panas. Mau gak Bang Coki? Gak mau nggak? Aku masa menolak. A few moments later. Lega. Ya. Lega. Kayaknya seger bener nih. Yoi. Cing Abdel kan komedian. Bisa diajarin nggak Cing ke teman-teman kita nih, ke Vior, apalagi Vior kan udah ke Facebooker kayak gitu. Iya. Jokes yang singkat, padat, jelas, ger tuh kayak gimana sih? Kayaknya kalau menurut gue komedi itu sulit diajarkan secara langsung ya. Emang harus ngelihat. Harus ngelihat dan harus bergaul lama di circle komedi. Benar. Gitu supaya terasa. Insting soalnya. Ya, insting. Kayak pemilihan diksi, pemilihan konteks. Betul. Itu kan sangat penting di komedi gitu. Apalagi kayak tadi misalnya luar biasa, tiba-tiba Cing Abdul bilang luar bioskop. Iya. Nah, itu kan susah diajarin kan. Betul. Ya plesetan. Ada jurusan komedian nggak sih di kuliahan? Lu pernah di IKJ nggak? Lu IKJ? Enggak, gue nggak. Setahu gue sih nggak ada ya. Nggak ada jurusan. Wah, berarti komedian semua otodidak ya? Ya kita mengamati, nyoba. Dan biasanya kita nggak ini juga ya, kita nggak ada komunitas juga. Kita juga nggak takut salah ya. Betul. Tapi ada bukunya sih. Ada bukunya? Ada bukunya untuk yang bisa diajarkan itu adalah polanya. Iya. Polanya kayak semua kita bisa nyanyi tapi nggak semua bisa ciptain lagu. Benar. Sama-sama kita tahu ada not do sampai do tinggi. Ya. Tapi kemampuan untuk bikin lagu nggak semua orang punya. Oke. Komedian yang paling Medan suka siapa? Ya. Biar kita ngerti referensinya. Andre. Oh ya, lucu memang. Andre Taulani. Ya. Kamu, Cates? Andre Taulani sama Bang Wendy Cagur. Ya. Lucu juga itu. Kamu? Aku Surya sama Rigen. Aku suka yang ngegas-ngegas. Soalnya kalau udah marah lucu jadinya. Kalau marah-marah ya. Tapi memang itu menurut riset kurang baik untuk jantung ya. Iya. Dari darah tinggi juga. Darah tinggi juga. Belum aja pasang ring tuh Rigen. Gara-gara marah-marah. Nah, lo kan udah berapa tahun berarti, Cing, di entertainment? Kalau dihitung dari gue siaran di radio berarti mulai di tahun 89 waktu itu. Berarti Wow. 37? Iya. 37, kan gue 88 lahirnya. Iya. Gue lahir 88, dia udah mulai entertainment 89. 37 tahun di industri entertainment. Tangan dulu dong, gokil. Lama ya? Lu yang ngerasa, lu yang kaget mana? Ternyata ya, iya. Anak Cing Abdel juga komedian? Enggak semua harus kayak gitu. Udah punya istri belum? Saya udah. Berapa? Satu. Tapi ini pernikahan yang kedua. Narkobanya pas istri keberapa? Narkoba mah dulu. Oh, berarti tobatnya umur berapa? Tobat. Kenapa bisa tobat? Kok nggak? Oh gila bagus sih. Kamu tinggal jadi mama dede kamu ya?
Kayaknya Medan hampir udah nggak pantas di bocah kosong ya. Bocah-bocah tobat. Iya. Bocah-bocah stengki lah. Udah stengki. Iya. Tobatnya ini mungkin karena orang tua ya. Orang tua udah apa namanya kasih. Ini saya ceritakan dari akhirnya aja ya. Dari awal ke panjang. Jadi ada satu masa nih nyokap tuh ngumpulin semua anak-anaknya. Karena kayaknya nyokap gue udah sebentar lagi bakal meninggal nih gitu. Gue manggil nyokap gue Mami. Karena dia lebih tua dari gue. Karena orang tuanya. Gue mau ketawa nggak enak, kan ceritanya sedih banget. Kalau lebih muda gue panggilnya Dek Mami. Ya. Pokoknya dia pesannya begini ya, pakai bahasa gue. Del, buat Mami, kriteria lo dianggap sebagai anak yang berbakti, anak yang berhasil, itu bukan karena lo jadi orang kaya, lo punya mobil banyak, punya rumah bagus, bukan. Cuma lo mati dalam keadaan clean dari narkoba, itu buat Mami lo jadi anak yang berbakti. Oh, Mami tahu. Iya, karena dia orang tua gue. Kayaknya kalau narkoba itu nggak mungkin nggak tahu sih. Nggak mungkin nggak tahu, akhirnya akan tahu juga gitu. Kelihatan ya. Jadi, pas tahu dipukul nggak? Sama orang tua? Sama orang tua enggak. Disetrum. Masa disetrum? Enggak. Karena ya nggak dipukul, mungkin karena mereka juga udah tua gitu, udah nggak punya daya upaya untuk memukul gitu. Jadi di situ gue merasa sebagai manusia kayaknya gue cetek banget ya, apa namanya, kalau pengen berbakti ke orang, sementara orang-orang lain harus bisa beliin nyokapnya ini, bisa berangkatin nyokapnya haji, bisa beliin nyokapnya rumah, tapi buat nyokap gue tuh ya cetek banget sih. Pada saat itu usia berapa, Cing? Kayaknya itu usia 29-30. Oh, wow. Udah tua juga. Maksudnya dengan usia yang segitu, nyokap gue tuh udah ya standar terendah deh. Supaya lo bisa dibilang jadi anak yang berbakti itu. Yang penting clean aja ya? Yang penting clean aja. Mati dalam clean, tidak pakai narkoba. Nah, gue berusaha untuk mewujudkan amanah nyokap untuk mati dalam keadaan. Soalnya umur lo 54 bisa beneran itu. Gue takut beneran anjing. Iya. Gue juga kaget beneran. Iya, karena dia habis pasang Tiba-tiba habis baterainya. Lo kira apaan pakai baterai? Berarti tobat sendiri ya, bukan karena polisi. Bukan. Alhamdulillah selama ini gue tidak pernah tangkap sama polisi dan jangan Kok pernah. caranya gimana? Bukan. Salah pertanyaannya, salah. Enggak, tapi sebenarnya walaupun nggak ketangkepan akhirnya efek sampingnya lebih parah ya. Iya, cuman serius nanya caranya gimana? Karena gue punya kesadaran sebenarnya pada saat gue aktif pakai itu hampir setiap tahun gue misalnya ke rehab atau gue masuk ke rumah sakit untuk sekitar sebulan 2 bulan tuh gue pasti ada untuk berhenti, karena gue sebenarnya tahu bahwa ini nggak baik. Terus gue tahu teman-teman yang barengan gue kayaknya kalau pakai putau 2 tahun mati dah gitu kalau lo nggak berhenti. Nah, jadi gue tuh berusaha untuk masuk rehab, ke rumah sakit gitu setiap tahun bolak-balik itu aja. Teman-teman nongkrong lo dari lingkungan yang lama, mohon maaf udah lewat semua ya, Cik? Kayaknya ya di tempat nongkrongan gue tuh kayaknya hilang satu generasi deh. Kalau dihitung kayaknya yang bareng-bareng sama gue tinggal 2 atau 3 orang aja deh. Mungkin dari puluhan ya. Wow. Kayaknya lu pasti juga punya temen yang misalkan itu ya banyak yang mati lah. Ya. Dan itu makin kita bersyukur dengan langkah yang kita ambil. Betul, aja. betul. Nah, kalau kita ngomong lagi mengenai karir komedi nih, lo kan udah 37 tahun. Ya. Attitude dan skill tuh mana yang lebih penting, Cing? Mungkin ini juga jadi pelajaran buat gua dan juga buat teman-teman gitu. Apalagi lagi naik daun kan, bocah-bocah kosong kan. Di mana-mana diundang, Fir di mana-mana. Attitude dan skill mana yang lebih penting, Cing? Kayaknya skill deh, lo punya skill. Lo punya skill, rating lo bagus, attitude lo goblok. Tapi attitude lo mau kayak raja, kayak mau apa diturutin semua. Tinggal ngomong gue ngedemen sama dia diganti.
The real, jawaban terreal. Tapi kan itu nggak bertahan lama. Oke. Lo tidak akan selalu ada di puncak yang membuat lo akan diperlakukan seperti itu. Jadi kayaknya attitude penting banget deh. Apalagi kita kerja di tempat yang kayak gini yang bukan kerja sama satu orang. Misal yang paling gampang deh kita datang telat. Itu yang rugi banyak gitu. Temen main, terus kameramen, terus tamu berikutnya gitu. Itu membuat schedule rusak itu bikin banyak orang repot. Belum lagi kalau misalnya ternyata equipment-nya kita sewa dan yang lain-lain. Betul, secara ekonomis juga pertimbangan ekonomisnya juga makin membengkak gitu. Berarti walaupun skill itu penting, tapi lagi-lagi yang bikin kita bertahan lama ya bukan skillnya tapi attitude-nya. Betul, skill itu bisa gampang kayak ini ada orang lucu nih. Kayaknya 6 bulan kemudian akan ada yang lebih lucu deh. Benar sih. Apalagi kita ngomongnya lucu ya, Cing. Betul. Lucu tuh relatif banget tergantung selera yang nonton gitu. Benar. Yeah. Susah nggak? Oke, Fior kayaknya tertarik nih. Cing mau nanya, misal attitude-nya udah ada, nah ningkatin skill-nya gimana? Ya belajar lah. Iya, tergantung kamu di bidang apa. Misalnya contoh bidangnya apa skill-nya? Misal mau skill-nya makin lucu atau jadi lucu, nah belajarnya gimana tuh ya? Tadi Cing Abdel udah bagus tuh. Seringlah nongkrong sama orang-orang yang positif dan juga lucu. Jangan takut untuk nyeletuk sih ya, Cung. Betul, satunya. Nggak lucu ya belajar aja nggak apa-apa. Dulu kita semua mulainya juga dari nggak lucu kok. Iya dong. Iya sih. Iya dong. Cing Abdel, ada kata-kata terakhir nggak sebelum? Kata-kata penutup mungkin. Iya, kalau misal Cing Abdel udah mau nggak di sini di dunia lagi, Cing Abdel terakhir mau ngapain? Kan Cing Abdel udah 37 tahun di entertainment. Nah, apa yang mau dilakuin lagi gitu kan? Maksudnya kan udah jadi berbakti juga sama orang tua adalah bagus kan? Udah status karir udah legend. Clean juga udah clean. What next, Cing? Ini pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget. Cuma dari tadi kamu mikir ini ya? Enggak, ya kayak bagus. Pertanyaannya bagus. Apa tadi? Enggak, karena kerjaan kita kan yang seperti ini nggak ada pensiunnya ya. Tidak ada pensiunnya kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue yang bisa kita lakukan itu harus adaptif sama perubahan, zaman. Gue juga nggak pernah kebayang akan bisa satu frame dengan anak-anak yang pantas jadi anak gue gitu. Iya benar. Ayo lah papa. Iya. Kenapa tiba-tiba? Iya. Emang tiba-tiba minta duit mulu. Iya. Lo nggak tahu aja gue jadi orang tua pelit. Iya, sama bapaknya juga gitu. Maksudnya kita bisa adaptasi dengan perubahan yang ada aja. Coki juga pasti melakukan itu dengan semuanya sih. Dengan perkembangan pasar yang ada, dengan perkembangan industri yang ada ya. Adaptasi aja. Dan kayaknya nanti kita semua yang kerja di entertainment pasti akan melakukannya dan Fior, Cates dan Maiden juga saat nanti usia makin bertambah kan zaman berubah ya, Cik. Kamu juga harus siap untuk melakukan adaptasi. Kayak ngeliat kalian di umur-umur segini kosong-kosong tuh senang kita ngeliatnya gitu. Iya. Tapi ntar udah umur 40-an masih kosong. Ini umur 40-an nih. Pertanyaannya begitu aja. Gedek gua rasa orang. Agak ada lucunya kalau. Terima kasih buat Cing Abdel sudah meluangkan waktunya. Juga terima kasih buat teman-teman bocah-bocah kosong juga. Lagi terakhir. Boleh. Silakan. Cing Abdel. Iya. Goals yang udah tercapai apa? Wah, bagus pertanyaannya. Bukan gua dari tadi diem. Iya. Lebih ke ngantuk sih dia. Iya, yang udah tercapai apa? Kayaknya gue hidup sampai umur segini aja itu udah berkah yang luar biasa ya. 54 ya, Cik? 54 gitu. Terlepas seringnya dan yang lain. Iya gitu, karena gue nyangka kayak gue di 53 deh gitu. Tipis ya? Beda satu. Tapi yang bikin gue semangat hidup gitu, kayaknya anak gitu. Jadi buat gue sekarang tuh bahagianya orang tua itu bisa bikin bahagia orang-orang yang gue sayangin gitu. Kalau gue sayang sama istri sama anak-anak, kalau anak dan istri gue pada bahagia, kayaknya gue jadi orang yang lebih bahagia deh. Bagus. Jadi ada yang bilang laki-laki itu imam buat keluarga. Gue memaknainya sekarang bukan sebagai orang yang harus
diturutin, harus ditakutin. Gue memaknai imam itu orang yang harus bisa menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang dipimpinnya gitu. Jadi gokil emang gue sih sebenarnya. Jadi goals gue adalah tetap bikin orang-orang yang di dekat gue yang gue sayangin itu bahagia karena gue. Gitu. Kalau gitu, terima kasih. Sebentar sebelum di. Oke, boleh apa nih, Cik? Gue mau nanya. Konsepnya begitu. Konsepnya. Terima kasih buat orang yang sudah menonton Bocah-Bocah Kosong dan mungkin konklusinya adalah marilah kita jadi berguna buat orang-orang di sekitar kita dan kelilingi pergaulan kita dengan orang-orang yang memberikan hal yang positif buat kita dan orang lain. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong dan semoga liburannya menyenangkan. Saya atas nama Coki Pardede dan tim mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada jokes-jokes yang mungkin Anda kurang berkenan. Percayalah itu semua cuma bercanda. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Tepuk tangan. Masa gitu bang?